Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan bertemu dalam acara Podcast Puskesmas Curadami. Bersama kami kali ini adalah kepala Puskesmas Curadami, yaitu Dr. Tom Haryadi Setio dan programmer Promkes untuk Puskesmas Curadami bersama rekan kami Bapak Yuto Tri Andoko. ya, yang hari ini akan memandu acara ini ya Pak ya. Insyaallah 30 menit ke depan kita akan ngobrolin masalah kesehatan, khususnya terkait dengan PHBS dok, PHBS rumah tangga dan PHBS pondok pesantren. Apa VHVS itu? Nah itu dia, Jelaskan. PHBS ini kita akan coba definisikan Pak Idul, lagi kita akan tanyakan ke beberapa narasumber, cuma kita akan sampaikan terlebih dahulu kenapa kita mengambil PHBS Pak Idul. Ya, Jadi kemarin itu kita sudah melakukan beberapa riset di Puskesmas Curadami berdasarkan hasil PKP dan hasil beberapa tindak lanjut yang kami baca itu ada beberapa capaian PHBS yang belum maksimal untuk rumah tangga dan pondok pesantren di Curadami. di Curadami. Nah untuk itulah kita menganggap ini penting untuk kita angkat dan kita diskusikan. Oke, baik, mungkin bisa terlebih dahulu kita sapa rekan kita Mbak Sofi sebagai programmer Promkes yang nanti mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang PHBS rumah tangga dan PHBS pondok pesantren. Monggo Mbak Sofi. Oke, perkenalkan dulu nggih Mas. Perkenalkan, nama saya Sofia Vita Yuliana. Saya di Puskesmas Curadami ini bagian promosi kesehatan, di mana promosi kesehatan ini adalah upaya preventif. Oke. Jadi di Puskesmas ini sudah tadi jelaskan sama Mas Gesit terkait PHBS ya. Nah, PHBS itu sendiri yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak hanya di rumah tangga ataupun di ponpes, ada juga PHBS di sekolah. Nah, tadi karena capaian yang di hasil PKP itu yang rendah adalah PHBS rumah tangga dan PHBS pondok pesantren. Nah, indikator setiap PHBS di rumah tangga dan pondok pesantren itu berbeda. Nah, kenapa di capaian tahun 2023 itu rendah? Untuk di PHBS rumah tangga itu yang tidak tercapai karena ada indikator. Nah, indikator dari PHBS rumah tangga itu ada 10 indikator. Nah, 10 indikator itu yang pertama yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif, yaitu 0 sampai 6 bulan. Nah, 6 bulan selanjutnya yang ketiga yaitu bayi dan balita wajib ke posyandu. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang keenam, menggunakan jamban. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan, makan sayur dan buah. Dan kesembilan itu aktivitas fisik. Dan ke-10 yaitu tidak merokok. Nah, sejak tahun 2023 itu indikator PHBS rumah tangga ini di yang tahun sebelumnya itu tidak merokok itu berubah. Ya, jadi sebelumnya itu tidak merokok di dalam rumah dan tahun 2023 itu berubah menjadi tidak merokok. Jadi istilahnya tidak boleh merokok. Ya, maupun di lebih ketat berarti ya. Jadi di luar maupun di dalam itu tetap tidak boleh merokok. Itu yang menjadikan sebab bahwa PHBS rumah tangga susah untuk mencapai 100% dong. Ya. Karena kebiasaan merokok tadi. Betul. Ya, jadi gini, kalau di masyarakat kita itu kan kebetulan di Bondowoso ini kan tanaman tembakau baik. Nah, gitu. Masyarakat itu rata-rata di kampus tertentu menanam tembakau yang merupakan tanaman pokok atau mungkin menjadi andalan di masyarakat kita. Satu sisi pendapatan bagi para petani. Sisi yang berbeda bagi segi kesehatan, rokok itu menyebabkan penyakit. Jadi itu yang mau tidak mau kan kita menjadi polemik. Jadi kita ketika kita melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat itu yang benar. Tapi dalam aplikasinya ada sekapan. Apalagi namanya perubahan perilaku hidup. Ini namanya perilaku itu kan tidak bisa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun bisa berubah. Karena itu perilaku itu mulai dari dia lahir sampai dengan dewasa atau tua. Itu yang menjadi kendala kita di lapangan. Untuk yang
poin merokok ini ya. Iya. Tapi untuk selama ini effort puskesmas untuk walaupun dirasa susah ya dok ya, tapi bagaimana caranya untuk mencapai poin merokok ini? Selama ini sudah melakukan apa saja dok untuk yang pencegahan rokok ini? Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, terutama oleh Promkes, gitu ya. Yang terkait dengan pertama adalah kegiatan penyuluhan. Penyuluhan itu tidak hanya kepada masyarakat biasa, di sekolah juga sudah dilakukan. Kemudian di sisi pemerintah, kemudian di tempat-tempat umum yang lain itu sudah dilakukan penyuluhan. Kemudian kita juga pemasangan poster, kemudian leaflet dan lain-lain. Di situ dijelaskan dampak negatif merokok itu apa. Sampai ada gambarnya orang terkena kanker dan lainnya. Tapi namanya masyarakat kita kan, ya mungkin saat itu dia mendengarkan. Ya, tapi untuk mendalami sesuatu tuh mungkin orang-orang masih belum sadar kan. Sulitnya di situ. Sampai ada guyonan seperti ini dok. Di rokok itu kan ada tulisan merokok dapat menyebabkan ya. Jadi yang merokoknya dapat Pak Ido itu kena penyakit gitu. Tapi kalau merokoknya beli enggak gitu Rian. Gratisan. Gratisan itu saja. Itu ya susahnya Mbak Bu Sofia. Untuk tenaga Promkes di Puskesmas Suradami itu ada berapa? Dan termasuk jumlah pondok pesantren berapa? Ini mungkin juga menjadi kendala kalau tenaganya kurang ya mungkin ya. Perlu melibatkan siapa sih kira-kira? Oke. Benar sekali Pak Ido. Untuk di Puskesmas Suradami sendiri itu hanya ada satu sendiri. Iya Pak. Ya mungkin aja tahun ini ada CPNS atau P3K ya bisa gabung di Suradami. Amin. Iya. langsung kurang Pak Ido. Grogi nih. Nah, untuk kegiatan di pondok pesantren itu karena saya sendiri tidak hanya sendirian saja nih Pak, jadi harus bareng-bareng ya. Harus membawa teman ya, salah satunya ya sama Pak Dokter, perawat desa maupun PJ-PJ yang lainnya seperti ya Ausrem, karena di pondok pesantren itu kan seperti Ausrem itu mencakup untuk FE Rematri, remaja putri, karena memang juga di pondok pesantren istilahnya indikator yang memang kalau di pondok pesantren itu kurang mengkonsumsi makanan gizi seimbang seperti itu. Sedangkan untuk kedepannya remaja putri itu diupayakan dia tidak kekurangan zat besi ya, atau juga terjadi anemia. Jadi dianjurkan minum tablet tambah darah atau juga mengkonsumsinya harus gizi seimbang. Jadi istilahnya kita kan sudah melakukan penyuluhan itu bersama dengan PJ-PJ yang lainnya. Jadi santri curhat juga di pondok pesantren hanya makannya ya tahu tempe, tapi kita ya motivasi, istilahnya di pondok pesantren kan mencari ilmu ya, meskipun makannya hanya tahu tempe atau dengan sayur-sayur tetap bersyukur ya, istilahnya untuk mengurangi itu kami menghimbau untuk santri jika ada yang dijenguk oleh keluarga membawa mungkin makanan tambahan seperti mungkin buah ataupun daging. Jadi tidak hanya untuk dibawa sendiri, jadi untuk dibagikan bareng-bareng dimakan bersama. Dan juga kita melakukan istilahnya ke Pak Kiainya juga, mungkin kalau misalkan ada rezeki sekali-kali istilahnya anak itu tidak hanya tahu tempe ataupun sayur, jadi ditambah dengan protein lainnya seperti ya ikan, ayam. Oke, bagus sebenarnya upayanya dari Puskesmas Suradami ini ya sebenarnya bagus ya, tapi kembali lagi memang semua upaya mesti ada kekurangannya. Itu kali ada tip yang mungkin bisa diskusi dengan puskesmas lain, pernah enggak dengan yang mungkin memenuhi target ya yang di puskesmas lain. Mau kendalanya Bondowoso ini apa? Bako ya, tembakau. Sama Pak, sebenarnya makanannya sama. Sama nih. Dari Dinas Kesehatan mungkin ada upaya apa mungkin ya? Kalau Dinas Kesehatan kemarin untuk terkait PHBS di pondok pesantren itu sudah ada dari 11 pondok pesantren di Suradami ini ada satu pondok pesantren istilahnya karena indikatornya itu kan dapur itu juga kurang bersih nih. Jadi untuk kebersihan dapur mungkin di pondok pesantren itu
ada jadwal piketnya. Jadi jadwal piket itu tidak hanya terpampang, jadi tetap istilahnya harus dilakukan. Nah, salah satu yang dari Dinas Kesehatan itu bantuan pembangunan dapur bersih dan sarana cuci tangan. Sudah ada ya, sudah pernah ya. Untuk pondoknya di mana itu? Di Nurul Islam di Poncol Batu. Dari Pondok. Itu program dari Dinas Kesehatan atau bagaimana? Dinas Kesehatan dan Dinas apa ya kemarin itu. Jadi kolaborasi. Oh, berarti ini sebenarnya sudah ada usaha yang luar biasa ya, Dok ya. Sudah ada embrionya satu nih ceritanya. Nanti bakal ke depannya kan ada lanjutannya enggak seperti itu? Bisa jadi gitu. Intinya begini yang nyambungin Pak Yudi. Jadi kalau permasalahan tiap puskesmas itu sama. Ya, rata-rata sama ya. Kemudian cuman pendekatan kita yang mungkin berbeda. Di mana petugas mungkin di puskesmas Suradami ini keaktifannya, kedekatan secara geografi. Karena petugas kami Suradami ini rata-rata masyarakat Suradami sendiri. Jadi asli sini kemudian lebih mengenal, lebih mudah masuk. Hanya saja kesehatan tanpa lintas sektor atau kesamaan masyarakat juga susah, jadi timpat, jadi betul-betul tidak bisa berjalan 100%. Kalau indikator kesehatan salah satunya ya, dalam rokok, ya harusnya kasuin semua bidang mendukung kegiatan gitu ya. Makanya saya bilang ini dua sisi, dua mata koin yang berbeda. Satunya mendukung tanaman bakau, satunya mendukung anti merokok. Sementara banyak yang kita dapatkan dari cukai rokok ya Pak ya. Cukai rokok habis itu yang dibangun untuk kesehatan. Itu Nanti biar dinas kesehatan. oh ya itu tuh kan tanah kita cerita yang jalan tepi jurang. Ya. Kembali ke yang tadi. Nah, masalah dapur bersih. Dapur bersih itu berarti belum sudah ada stimulan ya, sudah ada stimulan di awal. Berarti rencana ke depannya itu akan ada lagi usulan atau bagaimana? Usulan tetap kami ajukan terkait dengan kebutuhan apapun sarana atau sarana. Hanya di puskesmas, mungkin di pondok pesantren, sifatnya tergantung nanti misalkan dari dinas kesehatan atau dinas lain yang memang mau minta data pada kami akan memberikan data. Dan harapannya sebenarnya jangan sampai mereka tuh menunggu bantuan. Sebenarnya dari pihak ponpes, pihak sekolah atau bagaimana masyarakat sendiri itu lebih kuat daripada hanya menunggu bantuan. Kita sudah berapa dulu nih bagi para santri dan pengelola pondok pesantren yang saat ini mungkin melihat podcast kami bahwa yang disampaikan Dr. Pong tadi jangan menunggu bantuan. Artinya kalau seperti itu ada yang ingin disampaikan Dok tentang tips PHBS pondok pesantren yang baik seperti apa? Mungkin nanti bisa ditambahkan juga dengan Ibu Sofi, mungkin dari Dr. Pong dulu. Dengerin dia. Untuk PHBS pondok pesantren yang pertama selain indikator yang disebut sama Pak Sofi tadi, yang paling penting adalah kesadaran kita semua. Semua itu siapa? Ya mulai dari pemerintah daerahnya bagaimana, sampai dengan di masyarakatnya bagaimana, pihak pondoknya pun bagaimana. Hal yang terkecil aja misalkan kalau memang terkait dengan jamban misalnya, ada pondok mungkin yang tidak punya jamban. Bagaimana caranya membuat jamban? Betul. Kesadaran itu yang harus ditanamkan. Jadi PR-nya bukan merupakan PR-nya tenaga-kesehatan saja, tapi merupakan PR kita bersama. Harapannya dengan adanya kerjasama yang baik di lintas sektor, di luar puskesmas, akan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang memang betul-betul dari dalam. Jadi betul-betul istilahnya dari dalam itu akan lebih awet daripada menerima bantuan. Betul. Menerima bantuan itu kadang-kadang menyepelekan. Sudah ada bantuan, besok ada masalah lagi nunggu bantuan. Itu karakter kita, masalah kita. Harapannya betul-betul sadarnya dari dalam. Betul. Mungkin ada tambahan? Ya, mungkin tambahannya istilahnya di dalam indikator PHBS itu ya kerjasama itu, tapi yang pertama itu kebersihan diri sendiri. Istilahnya anak pondok itu harus bersih. Nah, tidak hanya bersih dirinya, juga lingkungannya. Karena kalau misalkan di pondok pesantren kita lihat kadang ada yang skabies ataupun apa itu umum. Betul. Katanya itu Dok, katanya orang tua wali murid tuh, wali santri kalau orang kena gatal-gatal tuh kena barokahnya mondok gitu. Padahal boleh isinya masuk gitu ya. Padahal udah gitu ya. Padahal udah jaga kebersihan. Nah, ya itu. Makanya saya lihat di pondok mana itu kauman ya. Iya, sudah ada tempat cuci tangan. Sana satu supaya Tuh dapur bersih dan tempat cuci tangan. Sediakan memberikan sarana itu berapa atau penyuluhan kadang ya ini selesai empat. Ya. Tapi bagus juga punya Suradami sudah mulai berupaya ini terus itu dia atau pondok
pesantren Curadami. Ya. Totalnya berapa? Masuk 11 tadi. 11 pondok pesantren dengan berapa santri itu? Seribuan lebih. Lebih ya? Iya. Satu ponpes ada yang lebih dari 300. Iya. Dari 1.000 ini mereka akan pulang ke rumah. Nah, bawa Penyakit atau mungkin malah justru positif kepada keluarganya. Nah itu yang kita harapkan. Jadi bukan hanya semata-mata hanya santri ini saja, tidak berhenti di sini. Harapannya nanti ke depan ada kalau santri itu sudah nikah, seorang bapak dia menjadi ayah dan lain-lain. Tuh, menjadi agen perubahan ya, namanya santri yang membawa kebaikan gitu. Gen Z perubahan. Gen Z ya, sekarang zamannya Gen Z itu. Kalau tadi bapak gen apa? Gen down. Gagal terus itu Pak jadi. Nah ini di-cut Pak yang ini nanti. Tapi kalau yang periksa ke pondok sering juga ya ada jadwal misalnya Periksaan. kesehatan apa ya. Ada Pak. Untuk kegiatan itu istilahnya kegiatan poskestres. Secara rutin mbak, ada di jadwal. Tapi kami juga membuka setiap hari untuk pelayanan yang mungkin ada anak pondok yang datang, baik itu di rawat jalan, di rawat inap. 11 ini berarti di Kecamatan Curadami saja. Curadami. Kalau poskestrennya ini mak sudah ada di setiap pos pondok pesantren tadi sudah ada tempat pelayanannya atau bagaimana? Untuk poskestres ini hanya kemarin pendampingannya di tahun 2023 itu hanya satu. Ya, diharapkannya ya tahun-tahun berikutnya meskipun tidak ada pendampingan, nantinya di pondok pesantren itu kami akan bimbing untuk ada poskestrennya. Jadi istilahnya mencegah di tempat itu dulu. Jadi ada istilahnya santri yang akan dilatih santri usada. Dan itu sudah berjalan ya di Curadami. Yang untuk satu ponpes saja. Satu ponpes. Oke. Berarti tinggal Tinggal 10. Jadi itu menjadi PR bersama nantinya. baik. Ini sebagai pertanyaan yang untuk harapan ke depannya di tahun 2024 atau 2025 ya kan merupakan target harapan bersama Kecamatan Curadami dan Puskesmas Curadami termasuk juga dinas kesehatan. Kira-kira apa yang menjadi harapan, keinginan mungkin program dari ke depan perbaikan dari Dr. Fong selaku Kapus dan nanti PJ Romkes ya, Sofi ya. Makasih Pak Idwan. Jadi kalau harapan kami di Puskesmas yang pertama terkait dengan kesehatan masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari pribadi, keluarga, kemudian kelompok, dan masyarakat secara total. Harapannya memang nanti tujuannya adalah masyarakat itu sehat sehingga niat kita untuk menyehatkan di Indonesia itu gampang ini. Diharapkan seperti itu. Terus terang PR ini bukan menjadi PR orang kesehatan saja, tapi lintas sektor juga harus berperan. Karena di situ ada kebijakan yang memang kami di luar batasan kami untuk mengambil. Misalkan kebijakan terkait dengan pondok pesantren, kebijakan masalah anggaran di atas atau kegiatan lain-lain. Jadi harapannya kalau kita sudah konsentrasi terkait dengan kesehatan di suatu wilayah, misalnya pondok pesantren, kita fokus di sini. Mungkin itu Pak, ada dukungan support dari pihak luar selain orang kesehatan. Kalau dari kacamata programmer sendiri harapannya? Kalau kedepannya mungkin ini kan ada yang utama Pak. Kalau sendirian tuh rasanya kurang Pak. Ya. Nah untuk selanjutnya mungkin ya istilahnya kan saya bagian promosi kesehatan, tidak hanya penyuluhan karena sekarang itu kan banyak yang sudah pakai HP, sudah ada bahkan yang punya YouTube ya. Nah, betul. Jadi mungkin kedepannya ya istilahnya promosi lewat online. Nah Instagramnya di Curadami juga ada, jangan lupa di follow, like ya. Disampaikan. Ya untuk yang di Puskesmas Curadami yaitu Puskesmas_Curadami dan YouTube-nya jangan lupa Puskesmas Curadami. Jangan lupa. Nah, jangan lupa ya, ini karena sudah tayang perdana untuk podcast di channelnya Curadami. Nanti tolong di follow, di subscribe, di like, di komen, dan di share ya, agar agar channel ini terus bisa berjalan dan kita bisa produksi konten-konten edukatif tentang masalah kesehatan. Begitu. Ya. Kita closing nih. Curadami ini jadulnya apa gitu? Curadami. Ya, ada. Oke, sekarang sudah aman ya. Sambil ngadep kamera, kita ngomong bareng-bareng ya. Oke. Puskesmas Curadami. Iya. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Terima kasih.